Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, ya walaupun dimanapun berada. Perkenankan saya, Natalius Tarigan, Kepala SMP 1 Padu Boarding School, ingin memaparkan praktik baik, aksi nyata yang telah kami lakukan, terutama dalam kepemimpinan dan pendampingan kepala sekolah dalam menanamkan budaya literasi sekolah dengan metode 6M di SMP 1 Padu Boarding School 3 Johar. Bapak Ibu, berbicara mengenai literasi, sangatlah literasi adalah kemampuan untuk membaca, berbicara, berhitung, dan kemampuan untuk menyelesaikan suatu persoalan, suatu permasalahan. Dalam survei menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan dalam literasi. Hanya ada 0,001%. Artinya bahwa dari 1.000 orang, hanya ada 1 yang memiliki minat baca dan menulis yang sangat baik. Maka tujuan utama yang ingin kami angkat dalam kegiatan aksi nyata ini adalah tujuan pertama, tujuan umum, membiasakan murid untuk pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan yang kedua, tujuan khususnya adalah menanamkan budaya literasi di sekolah ini, meningkatkan minat baca peserta didik dan juga Bapak Ibu guru, menjadikan sekolah menjadi sekolah yang ramah anak. Walau demikian Bapak Ibu, tantangan yang kami hadapi sungguh banyak. Ada 3 tantangan utama yang kami hadapi. Tantangan yang pertama, tantangan yang berasal dari peserta didik. Tantangan yang kedua, tantangan yang berasal dari Bapak Ibu guru. Tantangan yang ketiga adalah tantangan yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari peserta didik. Faktor yang berasal dari peserta didik adalah kurangnya pemahaman peserta didik akan pentingnya literasi. Peserta didik lebih asik dengan dunia online, dengan game online, dengan media sosial. Kurangnya keterampilan peserta didik untuk membaca dan juga menulis. Faktor yang kedua adalah faktor dari Bapak Ibu guru. Faktor ini adalah sikap acuh dan tak acuh Bapak Ibu guru tentang program sekolah mengenai program literasi. Minimnya Bapak Ibu guru yang pergi ke perpustakaan. Minimnya Bapak Ibu guru yang berani untuk membuat karya tulis. Dan faktor yang ketiga adalah faktor yang berasal dari sekolah. Faktor ini yang pertama, sekolah belum memiliki program mengenai literasi. Lalu faktor yang kedua adalah sarana, prasarana, perpustakaan, buku-buku bacaan, dan juga dana. Setelah melihat situasi dan kondisi di sekolah kami, terutama mengenai literasi dan juga tantangan-tantangan yang kami hadapi untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah kami, maka saya sebagai kepala sekolah melaksanakan kepemimpinan dan pendampingan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada Bapak Ibu guru. Maka kami menerapkan 6M. 6M ini kami terapkan untuk mengembangkan budaya literasi. M yang pertama adalah membenahi diri. M yang kedua adalah membentuk komunitas. M yang ketiga adalah membiasakan diri. M yang keempat adalah mewujud nyatakan. M yang kelima adalah membudayakan. Dan M yang keenam adalah mengapresiasi hasil karya dari Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. M yang pertama adalah membenahi diri. Langkah yang kami ambil untuk membenahi diri seluruh warga sekolah adalah melaksanakan seminar dan juga pelatihan untuk meningkatkan dan menambah pemahaman Bapak Ibu guru mengenai budaya literasi, pentingnya budaya literasi, dan juga melaksanakan seminar kepada seluruh warga sekolah dan juga kepada peserta didik. Membuat program-program sekolah, melaksanakan program sekolah, dan juga melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah kami ini dan juga perpustakaan. M yang kedua adalah membentuk komunitas. Kami menyadari bahwa komunitas ini sangat penting. Maka kepala sekolah membentuk komunitas melalui saran dari para guru dan juga staf. Kepala sekolah membuat surat keputusan yang menyatakan tugas dan tanggung jawab komunitas belajar ini. Kami memberikan nama komunitas belajar inilah komunitas Lisapa, komunitas belajar literasi 1 Padu. Dan kami melaksanakan koordinasi. Koordinasi ini merancang
dan membicarakan mengenai program-program literasi dan penyusunan program literasi. Setelah selesai penyusunan, kami melaksanakan sosialisasi. Kepala sekolah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah membiasakan diri. Agar budaya literasi sekolah ini dapat bertumbuh dan berkembang dan menjadi budaya positif di sekolah kami, maka langkah pertama yang kami lakukan adalah memberdayakan seluruh Bapak Ibu guru. Tugas guru adalah mendampingi. Dan langkah yang kedua, melakukan kunjungan ke perpustakaan. Langkah ketiga adalah memberikan waktu atau jam literasi kepada seluruh siswa, yaitu 15 menit setiap harinya. Dan membuat majalah dinding di kelas. Majalah dinding ini hasil karya yang dihasilkan oleh peserta didik akan ditempelkan di majalah dinding. Dan juga di kelas kami membuat itu pohon literasi. Pohon literasi ini akan berisikan daun-daun yang berisikan tulisan motivasi, cita-cita peserta didik. Dan juga sekolah menyediakan pojok baca. Yang keempat adalah mewujud nyatakan. Untuk itu, komunitas belajar Lisapa mengadakan beberapa kegiatan lomba literasi. Ada untuk guru dan juga ada untuk siswa. Untuk guru, sebagai apresiasi HGN, Hari Guru Nasional tahun 2022, komunitas belajar Lisapa ini mengadakan suatu kegiatan guru menulis karya ilmiah. Karya ilmiah ini ditulis oleh Bapak Ibu guru dengan tema pendidikan karakter di sekolah. Lalu lomba karya literasi yang kedua adalah untuk peserta didik. Kami mengadakan lomba menulis puisi, lomba membaca puisi, lomba menulis cerpen, lomba menulis pidato, dan juga lomba berpidato. Yang kelima adalah membudayakan. Kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, agar mulai dari dirinya sendiri, agar menanamkan budaya ini, agar literasi ini menjadi budaya dalam diri setiap pribadi dan mulai membiasakan. Yang keenam adalah mengapresiasi. Setelah siswa, Bapak Ibu guru melaksanakan literasi dan menghasilkan karya, karya ini akan ditempelkan atau dipajang di mading sekolah. Setelah dari mading sekolah, tim literasi akan mengambil, mengumpulkan, dan mengedit. Editan ini akan dijadikan menjadi buku. Buku yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dan juga peserta didik ada 4. Buku karya siswa, antologi puisi. Ini berjudul Meraih Mimpi, Merajut Masa Depan. Dan ada 2 antologi cerpen yang ditulis oleh peserta didik, yaitu yang pertama, Menjelajahi Lorong Waktu, dan juga yang kedua adalah Jejak Petualang. Dan hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru, yaitu implementasi pendidikan karakter di sekolah. Hasil ini semua dicetak menjadi sebuah buku dan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh guru dan juga peserta didik, dan juga dilengkapi dengan sertifikat penulis untuk mereka. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Pendidik, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan juga kepada seluruh siswa-siswi, seluruh warga sekolah yang tetap mendukung program literasi sekolah ini. Demikianlah praktek kepemimpinan dan pendampingan saya sebagai kepala sekolah di SMP 1 Padu Boarding School dengan menerapkan metode 6M. Semoga program literasi ini dapat berkembang untuk menumbuh kembangkan minat baca dan menulis peserta didik. Salam literasi. Kami siswa-siswi 1 Padu Boarding School 3 Johar mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah dan para dewan pendidik karena telah memfasilitasi kami dalam penguatan berliterasi dengan program literasi sekolah hingga kami dapat menghasilkan karya-karya. Inilah karya-karya yang telah tercipta dari hasil karya anak 1 Padu Boarding School 3 Johar. Melalui
praktik kepemimpinan dan pendampingan kepala sekolah dalam menanamkan budaya literasi sekolah, dampak positif yang saya rasakan dan yang Dewan Pendidik rasakan di tempat ini adalah yang pertama, guru semakin menyadari bahwa budaya literasi sangatlah penting ditanamkan dan dikembangkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan